Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan lagi di waktu duha ya. Biasanya ada subuh gitu. Berbagai kendala. Masih di surat Ghafir ya. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan salah satu bentuk kediktatoran dari raja yang mengaku Tuhan, yaitu Firaun ya. Dan mereka ya bersama kawan-kawan bersama kawan-kawannya yaitu Haman dan Korun menyampaikan dua perintah. Perintah pertama adalah perintah membunuh, menyembelih anak-anak dari Bani Israel. Sebenarnya perintah ini berulang. Dulu waktu kecil zaman Musa kecil itu juga ada perintah tersebut ya. Lalu diulang lagi ketika Musa menyampaikan dakwah kepada Firaun. Nah, ada perintah kedua. Perintah kedua adalah pembunuhan terhadap Musa alaihissalam. Ya. Bahkan Firaun menyatakan, biarkan saya membunuh Musa. Gitu. Seolah-olah menyatakan bahwa dia berusaha memperingati kaumnya dari kerusakan yang ditimbulkan oleh Musa. Itu yang kemarin kita sampaikan. Mari kita lanjutkan lagi ya, masih di surat Ghafir. Sekarang di ayat ke-28 surat Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rajulun mu'min min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibuh wa iyyaku sadiqan yusibakum ba'dal ladzi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Berkata seorang laki-laki dari yang beriman dari keluarga Firaun yang menyembunyikan keimanannya, apakah kamu atau kalian mau membunuh seseorang yang berkata bahwa Tuhanku adalah Allah, padahal sudah datang kepada kalian semua keterangan-keterangan yang nyata dari Tuhanmu. Jika Musa berdusta, berbohong, maka kedustaannya itu untuk dia. Dan jika dia benar, maka apa yang diancamkan oleh Musa kepada engkau, kepada kalian, bisa menimpa kalian. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang ingkar dan berdusta. Nah, jadi ini salah satu fragmen dalam kisah Musa. Ini baru disampaikan ya di surat ini. Sebelumnya belum disampaikan tuh. Di kisah-kisah Musa sebelumnya belum disampaikan bahwa ada orang mukmin yang menyembunyikan keimanannya. Siapa? Tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan bahwa dia min ali Fir'aun. Berarti dari keluarganya Fir'aun. Wa qala rajulun mu'min min ali Fir'aun
ada seorang laki-laki mukmin yang dari keluarga Firaun. Dan dia ini menyembunyikan keimanannya. Mungkin saja ada beberapa orang, tapi ada orang yang mau mengatakan kebenaran Musa. Walaupun ini resikonya nih pembunuhan terhadap dirinya juga ya. Karena yang namanya menceritakan kebenaran di kalangan tirani, di kalangan diktator ini pasti resikonya mati. Yaktumu imanahu, ya. Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah kalian, kata orang mukmin ini, orang ini berarti gak diketahui bahwa dia beriman. Berarti dia tidak diketahui bahwa dia beriman. Dia bahasanya berusaha disamarkan, tetapi ada hal yang tegas di situ. Apa yang tegas? Apakah engkau akan membunuh orang yang menyatakan bahwa Robku adalah Allah? Di situ ada unsur tauhid di situ. Dinyatakan tema langsung dari urusan Musa ini adalah pernyataan bahwa hanya Allah lah yang menjadi Tuhan. Bukan engkau ya Firaun, bukan orang-orang yang menyembah Firaun bahkan. Jadi ini ketegasan dia walaupun gayanya samar. Apakah engkau akan membunuh orang yang mengatakan Robnya adalah Allah? Ini kan langsung menusuk sebenarnya ya, walaupun samar, tapi dia menusuk. Menusuknya apa? Menyangkal ketuhanan Firaun berarti. Karena Firaun kan menyatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Robmu yang paling tinggi ya. Wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum. Dan sesungguhnya sudah datang bayinat, sudah datang keterangan-keterangan jelas dari Tuhanmu. Apa keterangan-keterangan jelasnya? Ya waktu pertandingan kemarin. Waktu pertandingan antara sihirnya yang pro Firaun ya dengan mukjizat Nabi Musa. Dan itu dilaksanakan ya. Pertandingan ini dilaksanakan, disaksikan banyak orang. Mungkin di lapangan yang terbuka lebar, disaksikan rakyat. Dan rakyat serta punggawa-punggawa Firaun itu menyaksikan sujudnya para penyihir tersebut ya, menyatakan kebenaran bahwa Musa itu benar. Apa kata para penyihir ini ya, yang mengetahui kebenaran? Karena kalau sihir nggak mungkin ya tongkat yang menjadi ular itu memakan semua tali-tali yang seolah-olah menjadi ular. Jadi yang terjadi adalah masyarakat melihat kebenaran Musa, sampai penyihir yang hebat-hebat yang didatangkan dari seluruh negeri oleh Firaun, yang terjadi adalah malah membela Musa. Dalam riwayatnya itu, kenapa engkau beriman? Kau pasti ada rencana-rencana buruk ini. Pasti aku akan mengazab kamu. Kalian akan aku azab menyilang, dipotong tangan kanan dan kaki kiri misalnya. Sampai ada pernyataan kayak gitu, itu ancaman dari Tuhan. Nah setelah itu kan berlanjut tuh polemik Musa ini ya. Karena pada saat itu menghancurkan kediktatoran. Jadi disebutkan sudah datang bayinat, sudah ada kejelasan-kejelasan tentang Musa. Kemudian secara samar juga dia menyatakan, orang-orang yang menyembunyikan keimanan ini, apa yang dia katakan? Wa iyyaku sadiqan, wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibu. Kalau dia bohong, itu kebohongannya buat dia. Artinya kalau dia bohong itu urusan dia nanti sama Tuhan gitu. Urusan Musa dengan Tuhan. Ya. Masalah dia mau disiksa urusan dia itu. Kalau dia bohong. Nah ini samar kan sebenarnya ya, seolah-olah dia netral kan. Padahal dia beriman ini. Wa iyyaku sadiqan yusibukum ba'dal ladzi ya'idukum. Kalau dia benar, ini masalahnya. Kalau Musa benar, maka apa yang diancamkan Musa kepada Anda semua ya,
mulai dari azab, mulai dari kehidupan yang sengsara dan sebagainya, sehingga nanti sampai akhirat. Karena yang namanya pertarungan antara hak dan batil itu bukan cuma di dunia, tapi berlanjut hingga akhirat, diteruskan sampai di akhirat nanti ya. Nah kalau Musa itu benar, itu masalahnya sebagian yang diancamkan Musa bakal kita dapat gitu. Yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum, bisa menyebabkan atau bisa menimpa kalian semua. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan dalam kedustaan yang nyata. Ini diingatkan juga ini sama dia. Ya. Siapa yang berdusta ini masalahnya? Apakah Musa atau Firaun? Kalau dia benar, bahaya buat kita. Kalau dia salah, urusan dia lah, gitu. Kan jadi seolah-olah netral ya. Padahal di sini ada unsur-unsur seruan kepada Allah. Untuk membuat seberani ini di hadapan diktator itu luar biasa itu energi. Energi yang harus dikeluarkan untuk dia. Ayat selanjutnya. Kita lihat nih bagaimana respon dari seorang diktator ini, Firaun. Apa responnya ketika ada keluarganya yang menyampaikan kebenarannya Musa sebenarnya, walaupun dia menyampaikan secara salah. Sebelum jawaban dari Firaun, ya, orang beriman yang menyembunyikan keimanannya ini mengingatkan kepada kaumnya. Artinya kaumnya bisa saja kaum golongan Firaun ya, bisa saja juga didengarkan oleh Bani Israel ya, atau orang-orang lain di luar golongan yang berkuasa pada saat itu di Mesir ya. Di ayat selanjutnya, ayat ke-29. Ya qaumi lakumul mulkul yaum zahirina fil ard faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Berkata orang tersebut kepada kaumnya, bisa saja kaum suku Mesir ya, ataupun kaum Bani Israel pada waktu itu. Wahai kaumku, bagimu hari ini adalah kerajaan, kekuasaan. Zahirina fil ard, kamu menguasai bumi ini, berkuasa terhadap bumi Mesir ini. Faman yansuruna min ba'sillah, maka siapa yang bisa menolong kita? Menolong kita nih kata-katanya nah, kata gantinya nah, berarti nahnu, kita. Siapa yang bisa menolong kita ya, dari azab, dari bencana yang Allah berikan jika datang kepada kita? Ini saya artikan dulu ya. Ini kita bersama-sama artikan. Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabiral rasyad. Berkata Firaun, tidaklah aku menyampaikan pandanganku kepada engkau, kepada kalian semua, kecuali pandangan yang benar ya. Illa ma ara, sesuatu yang saya pandang itu benar gitu, sesuai dengan pandangan saya lah. Wa ma ahdikum illa sabil, dan tidaklah saya menunjuki kamu kecuali kepada jalan yang lurus, yang jelas ya. Sabilar rasyad. Coba kita lihat dari awal nih ayat. Ya qaumi lakumul mulkul yaum, wahai teman-temanku, wahai kawan-kawanku, hari ini kamu berkuasa ya. Kamu bisa berjalan di muka bumi ini, berkuasa di bumi ini dari ujung ke ujungnya ya. Kita tahu bahwa Mesir itu subur ya, karena ada sungai Nil di sana. Mungkin ada sebagian padang pasir dan sebagainya, tetapi daerah lembah Nil itu dari zaman jadul ya,
zaman Mesopotamia atau apalah namanya itu memang subur daerah situ karena ada sungainya. Dan memang kesuburan itu ya, kalau kita berpikir ya, kesuburan itu melenakan kita ya. Jadi ya qaumi lakumul mulkul yaum zahirina fil ardi. Kemudian orang yang menyembunyikan keimanannya ini berkata, apa katanya? Ya. Fama yansuruna min ba'sillahi in ja'ana. Maka siapa yang bisa menolong kita kalau Allah memberikan azab kepada kita ketika azab itu datang? Ini maksudnya mengingatkan juga baik kaumnya, mudah-mudahan aja tersentuh ya. Atau mungkin Firaun dan kroco-kroconya nih, kroni-kroninya ini. Kalau udah datang azab kepada kita, habis semua. Gak ada yang sanggup menolong kita gitu. Masa kita lagi. Supaya ini mengingatkan kaum Firaun, termasuk juga kaum Bani Israel pada saat itu. Ayo pegang teguh lah gitu. Kalau pakai iman sekalian gitu. Jangan setengah-setengah gitu. Begitu juga pengingat kepada kaumnya Firaun, ya, termasuk kaumnya Haman, Korun dan sebagainya. Pendukung kediktatoran ini. Ya. Lalu apa kata Firaun? Ketika sudah diingatkan, ada ancaman dari Allah nih. Anda bakal bisa diancam oleh Allah dan bahkan dihancurkan oleh Allah. Seperti mungkin nanti kita akan jelaskan bagaimana orang beriman ini juga mengingatkan ancaman-ancaman yang Allah sudah buktikan tahun-tahun sebelumnya. Qala Fir'aun, berkata Fir'aun, ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Tidaklah yang aku berikan pendapat kepada kamu itu sesuai dengan pandanganku. Pandanganku mengarah kepada yang benar gitu, bahasa kita gitu. Dan tidaklah aku memberi petunjuk ahdikum illa sabila rasyad, kecuali kepada jalan yang jelas, terang benderang. Nah inilah namanya diktator. Ketika argumentasinya, pendapatnya dia selesai, tidak menemukan celah-celah, dia hanya menyandarkan bahwa dirinya bahwa saya benar kok. Saya menunjuki rakyat dengan kebenaran. Musa yang salah tuh, gitu. Jadi seolah-olah Firaun ini menyatakan bahwa saya dalam kebenaran. Dia nggak mau peduli. Mau kayak gimana tuh bayinat datang, ya. Kejelasan dari ceritanya Musa itu datang. Benar ya? Ini enggak. Oh sampai sana. Oh ya. Masih cukup. Cukup ya? Mudah-mudahan lancar. Ya. Jadi begitulah para tiran. Dia ngomongnya bahwa dia yang benar kok. Mereka tuh orang-orang yang mau menghancurkan negeri ini, gitu. Ya, bahkan di situ disebutkan di ayat sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa orang-orang seperti Musa adalah orang-orang yang bakal mengganti agamamu dinakum, dan dia akan menghancurkan atau membuat kamu terusir dari negeri ini. Bahasa lainnya adalah wah dia bakal mengacak-acak bangsa kita. Jadi ketika udah disampaikan, padahal ini disampaikan dengan keluarganya loh. Keluarganya mengingatkan bahwa wahai Fir'aun, kalau dia benar gimana coba? Kalau dia bohong urusan dia lah sama Tuhannya dia. Tapi kalau dia benar, lalu datang azab, datang sesuatu yang diancamkan kepada kita, bagaimana? Wahai kaumku, kamu sudah berkuasa sekarang, tapi kalau Allah cabut kekuasaan, nggak ada masalah. Tidak ada yang bisa menahan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa ta'anzilul mulka mimman tasha wa tuzillu man tasha wa tu'izzu man tasha. Sungguhnya Allah itulah yang bisa mengganti seluruh kekuasaan. Dia bisa menjatuhkan orang, bisa menjatuhkan kekuasaan, bisa mengangkat kekuasaan.
Jadi ini diingatkan sebenarnya itu, walaupun secara samar dia tidak menyatakan itu. Nah, kemudian ketika Fir'aun menyatakan seperti itu, ya, menyatakan bahwa dia tetap benar. Apa ya kalau orang Jawa itu nyebutnya balelo, kalau orang Sunda nyebutnya ngeyel. Jadi orang-orang ini orang-orang yang mungkin karena sudah terpesona dengan kekuasaan, ketika ada orang yang mau menggoyang kekuasaannya, dia menganggap orang ini adalah orang nggak benar, harus kita perangi lah maksudnya. Makanya dirancang berbagai makar ya. Padahal kita jangan sampai lupa, wa makaru wa makarallah, Allahu khairul makirin. Tidak ada makar mereka itu. Mereka membuat makar, tapi Allah membuat makar. Dan Allah lah maha terbaik dalam membuat makar, membuat perencanaan. Ya, perencanaan yang nanti kita bisa lihat ya hasilnya seperti apa. Kita lanjut nih di ayat 30. Wa qala alladziina aamanu ya qaumi inni akhafu 'alaikum mithla yaumil ahzab. Berkata orang yang beriman yang menyembunyikan keimanannya ya. Tadi, wahai kaumku, sesungguhnya aku takut ya menimpa kamu seperti hari-hari Ahzab, sekutu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini mengingatkan, setelah Fir'aun tadi menyatakan dia tetap benar, dia tetap mengingatkan. Apa yang diingatkan? Wahai kaumku, walaupun orang berkumpul, Ahzab, bersekutu, berkumpul, tapi hari di mana orang tidak bisa berbuat apa-apa lagi, itu pasti terjadi. Dan itu sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Jadi ini diingatkan, walaupun engkau wahai Fir'aun, wahai orang Mesir yang sekarang berkuasa, ketika engkau sedang dalam kekuatan besar, dalam Ahzab, punya kekuatan tentara yang demikian patuh kepada engkau, nggak ada apa-apanya ketika hari tersebut. Ini diingatkan bahwa hari yang mungkin saja datang tiba-tiba. Ya, banyak hari yang datang tiba-tiba, seperti dalam satu hadis Nabi SAW, bahwa ketika tidur ya, Allah menggenggam nyawa dan Allah memberi kembali kepada kita ketika belum ada ajal yang datang ya, mengembalikannya lagi. Ketika sudah ajal bisa saja nggak dikembalikan gitu. Makanya ada beberapa orang yang sedang tidur juga meninggal ya. Di kekuasaan bisa saja kapan saja. Peristiwa di Pompei itu begitu juga kan. Di Pompei ketika ada yang lagi makan, ketika Gunung Vesuvius meledak waktu itu ya, meletus, ada yang lagi makan, ada yang di meja makan, ada yang lagi mandi, bahkan ada yang lagi berbuat tidak benar itu, sampai terabadikan dalam patungnya itu. Ada kawan saya itu yang ke Italia itu melihat museum itu ya, museum dari sisi tubuhnya dia lebih besar dibanding kita. Dan ada yang masih ada yang bungkuk, ada yang. Jadi ketika sudah datang satu ketentuan Allah udah nggak ada lagi. Walaupun dia berkuasa sehebat mungkin. Kalau kita lebih dekat tuh yang Merapi ya. Sampai sudah dibentuk bunker itu ya. Ada bunker juga yang mati juga lah kalau awan panas masuk, nggak bisa lah. Walaupun sekuat apapun. Jadi mudah-mudahan siapa saja golongan Ahzab itu nanti kita lanjutkan lagi. Golongan-golongan yang bersekutu, mereka merasakan dirinya mampu tapi hilang atau hancur oleh kekuasaan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.